harmonis. Mohon tatapan sinis dan berikan senyuman yang manis. Baik, siap teman-teman semua. Terima kasih untuk beberapa kalinya saya diundang oleh teman-teman. Saya luar biasa sekali. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para jajaran Stikom. Mohon izin, mungkin kita bisa langsung ya. Kalau kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh teman-teman Stikom, ya kan? Topik terkait dengan yang relevan di ranah akademi. Nah, ini kalau kita lihat yaitu strategi inovatif untuk manajemen bisnis berkelanjutan dengan fokus khusus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya. Nah, mengapa topik ini penting? Karena keberlanjutan bisnis di masa depan bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau model finansial yang kita miliki, tetapi juga oleh manusia. Nah, SDM di organisasi, ya kan, manusia yang memiliki keterampilan, sikap dan pola pikir, ya kan, yang tepat akan menjadi penentu apakah strategi bisnis yang kita hanya sekedar dokumen di atas kertas atau membawa dampak nyata. Oke, masuk kepada konsep, ya kan, perencanaan sumber daya manusia, dan saya akan coba membahas keterampilan yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi, hingga peluang yang dimanfaatkan, sehingga kita bisa memulai gambaran besar terlebih dahulu. Mohon izin ini sebelumnya, ini slide saya sebelumnya, Bapak. Kalau kita lihat, saya sedikit memperkenalkan diri. Saya berasal dari Universitas Juanda. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan beberapa informasi terkait dengan. Mohon lanjutnya, Bu. Oke, nah itu dia. Yang ada foto saya sedikit. Saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, saya dosen di Universitas Juanda, saya juga asesor Lamemba, dan beberapa karya di sebelah kanan itu sudah saya terbitkan, ada ISBN dan HAKI-nya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin mendapatkan atau ingin sekedar membaca, silakan komunikasi via LinkedIn ataupun via Instagram ya teman-teman ya. Baik, lebih lanjut Bu, boleh? Nah, kita masuk kepada slide yang poin terkait dengan potensi ekonomi Indonesia digital di 2045. Jadi Bapak Ibu, mari kita bayangkan sejenak 2045 saat Indonesia genap 100 tahun merdeka. Nah, menurut berbagai kajian, pada masa itu, masa Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia. Salah satu penggerak utamanya adalah ekonomi digital. Ya. Teknologi akan menjadi tulang punggung berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Transaksi akan semakin cepat, data akan menjadi aset yang paling berharga, dan inovasi akan menjadi kunci keberlangsungan bisnis. Tapi pertanyaannya teman-teman, dan ini penting, apakah SDM kita sudah siap untuk menjadi bagian dari transformasi besar ini? Potensi besar ini hanya akan mampu menjadi kenyataan jika talenta kita tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, disinilah perencanaan SDM yang matang akan berperan sebagai jembatan antara potensi dengan realisasi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah jendela bonus demografi. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita berada di tengah bonus demografi, artinya proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif. Nah, ini adalah peluang emas, teman-teman, yang hanya datang sekali dalam suatu bangsa, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, peluang ini bisa menjadi dua hal, berkah atau beban. Ya, jika tenaga kerja produktif ini memiliki keterampilan yang relevan, ini akan kita melesat maju. Namun jika tidak, ini peningkatan pengangguran terdidik dan masalah sosial baru ini mulai. Jadi perlu adanya perencanaan SDM yang strategis dan inovatif yang menjadi kunci untuk mengubah bonus demografi ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, kita lihat. Nah, ini dia data World Economic Forum. Ya, nah ini data ini memberikan gambaran bahwa beberapa tahun ke depan banyak pekerjaan lama yang akan hilang dan digantikan oleh teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Sebaliknya, akan muncul jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan berbeda-beda, mulai dari data science, digital marketing, cyber security, hingga green job.
untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, perubahan ini ibarat gelombang besar, teman-teman ya. Kita bisa menahannya, tetapi juga bisa belajar berselancar di atasnya. Nah, kalau kita analogikan seperti itu, dan untuk bisa berselancar kita perlu adanya perencanaan SDM yang tepat sasaran. Nah, untuk itu mari kita bedah. Slide selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana definisi perencanaan SDM. Nah, ini ada saya coba bukakan ya kan frame-nya ya kan. Menurut Hasibuan, perencanaan SDM itu adalah proses perencanaan tenaga kerja. Ini teori saja. Nah, dari dua definisi ini kalau kita lihat ada Hasibuan dan Andrew F. Sikula itu. Nah, saya coba mengambil sintesisnya bahwa kita bisa melihat bahwa perencanaan SDM bukan hanya urusan menghitung jumlah karyawan, tetapi bagaimana membangun kompetensi, memastikan kecocokan, dan mengembangkan potensi. Sehingga perencanaan SDM ini tepat akan menjadi fondasi yang kuat untuk semua strategi bisnis. Nah, kriteria perencanaan SDM yang baik, nah ada ciri-cirinya teman-teman. Harus selaras dengan tujuan organisasi pastinya. Ya kan, berdasarkan data yang akurat dan teruji, fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan, dan menggabungkan perspektif manajemen top down dan aspirasi karyawan, serta yang terakhir adalah menindaklanjuti action plan yang jelas dan terukur. Bayangkan perencanaan SDM itu seperti menyusun peta perjalanan, teman-teman. Tanpa adanya peta yang akurat dan fleksibel, nah mungkin kita bisa tersesat di jalan. Nah, slide selanjutnya, teman-teman, boleh? Nah, ini adalah pentingnya perencanaan. Mengapa ini penting? Ya kan, karena perencanaan yang baik kita bisa mengoptimalkan produktivitas dan efektivitas, memperkuat loyalitas karyawan, ya kan, mencegah turnover pastinya ya, mampu menavigasi serta membentuk prestasi kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Nah, singkatnya perencanaan SDM yang tepat akan membuat organisasi kita atau perusahaan itu bukan hanya survive tetapi juga thrive. Oke, lebih lanjut. Oke. Sebelumnya? Oke, lanjut. Ya, baik. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri, ini teman-teman, kalau kita bisa melihat tujuannya, ada beberapa poin ya. Mulai dari poin, sebentar ini agak kurang besar, ya kan? Nah, ini bisa untuk memberikan kualitas, habis itu dan Oke, untuk menjamin tersedianya pegawai, mempermudah koordinasi integrasi, dan menjadi pedoman. Nah, adapun beberapa manfaatnya, teman-teman, kalau kita lihat, ada di sini saya rangkum menjadi 7 poin, ya kan? Bisa efektivitas, habis itu juga, dan kita memiliki organisasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, apa keterkaitan strategi organisasi dengan SDM? Nah, kita lihat bahwa ibaratnya ada dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jika organisasi ingin bergerak ke arah tertentu, maka SDM yang dimiliki harus mampu mendukung langkah itu. Misalnya, jika strategi organisasi mau go digital, maka strategi SDM harus fokus pada rekrutmen dan pelatihan talenta, membangun budaya kerja berbasis teknologi, dan menyiapkan sistem evaluasi yang sesuai. Tanpa keterkaitan ini, strategi bisnis pasti akan menjadi mimpi yang nggak pernah terwujud. Oke, lebih lanjut? Ya, lanjut. Nah, ini dia, keterampilan di era digital. Ya, ada 4 poin yang saya bisa garis bawahi, mulai dari literasi digital, mampu menggunakan teknologi informasi untuk bekerja dan berkolaborasi secara efisien, digital marketing memanfaatkan platform digital untuk promosi penjualan, kreativitas dan inovasi menghasilkan ide-ide baru, ya kan, yang unik dan bertambah nilai, dan analisis data mengambil keputusan berbasis bukti dan informasi yang kuat. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan SDM-nya, ya kan, kita menghadapi tantangan yang serius, mulai dari tadi kita bicara otomatisasi dan AI, ya kan, yang akan mengurangi pekerjaan manual, memaksa untuk reskill dan upskill, perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Habis itu kita juga ada generasi Z yang masuk ke dunia kerja dengan nilai ekspektasi yang berbeda, serta fleksibilitas kerja jarak jauh menjadi tuntutan bukan pilihan. Jadi ini memaksa untuk berpikir kreatif dalam mengelola SDM. Nah, lebih lanjut.
Nah, teman-teman lanjut. Oke, nah ini adalah peluang SDM di era modern. Nah, jangan lupa ada tantangan selalu diiringi dengan peluang. Nah, sehingga kita ada beberapa poin, mulai dari pembelajaran online untuk mempercepat upskilling, teknologi HR untuk efisiensi, serta konsep kerja fleksibel yang meningkatkan kepuasan karyawan. Budaya inklusif yang memanfaatkan keberagaman tim, serta rekrutmen secara global, memperluas akses ke talenta yang terbaik. Ini semua bisa menjadi senjata dengan strategi yang tepat. Terakhir, teman-teman, jadi ini adalah slide yang terima kasih, tapi saya coba membuat highlight sedikit, ya kan? Jadi saya punya satu pemikiran, teman-teman, keberlanjutan bisnis tidak akan pernah lepas daripada keberlanjutan manusia di dalamnya. Teknologi bisa membantu, ya kan? Modal bisa mendukung, tetapi yang menjalankan, mengembangkan dan memastikan semua bekerjanya adalah manusia. Maka strategi inovatif yang dirancang hari ini haruslah berakar pada perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga menciptakan masa depan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya dan sedikit saya simpulkan. Demikian, terima kasih teman-teman Stikom yang sudah membantu. Mohon maaf ini ada kendala teknis. Saya di luar ini saya meskipun saya sudah mempersiapkan jauh-jauh, tapi ya ternyata teknologi juga kalau ada sedikit gangguan ya, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi daripada apa yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Asril atas presentasi materi pada siang kali ini begitu ya. Dan juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada kita semua yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Pak. Baik.